Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Dan kita akan memulai persekutuan doa ini. Kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi yang cerah ini, di mana kami dapat bangun dan merasakan akan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menikmati apa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan Kau berkati seluruh peralatan yang kami pakai, sehingga dapat betul-betul pesan atau petunjuk atau firman-Mu atau sabda-Mu betul-betul dapat menghiasi di dalam kehidupan kami, betul-betul dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa pagi ini. Saya akan membacakan dari kitab Keluaran 17 ayat 1-7. Kitab Keluaran 17 ayat 1-7, di bawah perikop umat Israel mencobai Tuhan di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berbantah dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan?" Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Apa yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tempat itu dinamai Masa dan Meriba, karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah Bapak Ibu, diceritakan di dalam kitab Keluaran 17 ini, bangsa Israel berada posisinya di padang gurun. Nah, mereka kehausan karena mereka tidak dapat minum, karena memang tidak ada minum. Nah, tetapi mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai protes kepada Musa, dan mereka pun akhirnya berteriak kepada Musa. Sampai Musa pun dituduh bahwa Musa akan membunuh bangsa Israel, akan membunuh ternaknya, anak-anak. Nah Bapak Ibu,
Saat itulah Musa kelihatan panik, Musa gugup, dan akhirnya Musa menghadap Tuhan dan meminta petunjuk dan meminta supaya Tuhan bertindak atas permintaan bangsa Israel ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kejadian ini adalah kejadian di padang gurun Sin. Mereka memang sangat kehausan, tetapi mereka meragukan adanya Tuhan. Mereka malah menuduh Tuhan akan membunuh mereka. Nah, tentunya Tuhan sangat marah mendengar keraguan. Tuhan sangat marah ketika bangsa ini bersungut-sungut. Mereka meragukan akan kekuatan dan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan sudah membuat mukjizat lain yang lebih besar daripada apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan membawa bangsa Israel dari tanah penjajahan, yaitu dari perbudakan di tanah Mesir, dengan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan akhirnya Firaun membolehkan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, 10 tulah itu sudah menjadi bukti bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan membuat banyak mukjizat yang betul-betul tidak bisa dilawan oleh ahli sihir Mesir. Demikian juga ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membelah laut Teberau supaya bangsa ini bisa menyeberang dan supaya bangsa ini selamat dari kejaran tentara Mesir. Nah, itu satu bukti lagi bahwa kuasa Tuhan, bahwa mukjizat Tuhan jauh lebih besar, dan itu sudah dilakukan. Dan apalagi Bapak Ibu, selain itu juga setelah membelah laut, akhirnya laut itu kembali seperti semula, dan tentara Mesir dan Raja Firaun akhirnya mati semua. Nah, padahal kejadian itu tidaklah berlangsung sudah lama, belum lama. Tetapi bangsa Israel, mereka sudah cepat sekali melupakan apa yang Tuhan lakukan. Mereka meragukan akan kuasa Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa dan beberapa tua-tua Israel untuk ke Gunung Horeb dan memukul gunung batu itu supaya mengalir air. Dan dari situlah keluar air, dan akhirnya tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat apakah kita seperti bangsa Israel? Apakah memang setiap manusia penuh keraguan-raguan terhadap apa yang diinginkan kepada Tuhan? Nah, saya pun merasa Bapak Ibu, ketika saya mengalami suatu masalah, ketika saya menghadapi suatu problem, saya pun mengharapkan Tuhan cepat-cepat bertindak. Saya pun kadang-kadang meragukan, saya pun kadang-kadang tidak sabar supaya ada jawaban segera untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Alkitab ini, oleh Tuhan melalui kitab Keluaran, jangan sekali-kali meragukan kuasa Tuhan. Tunggulah, sabarlah, Tuhan akan bertindak untuk kita. Kita tidak akan dibiarkan teraniaya, kita tidak dibiarkan akan terancam nyawa kita. Tetapi Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan sudah banyak memberikan mukjizat kepada kita. Mungkin itu haruslah kita lihat, haruslah kita introspeksi. Selama ini, selama hidup saya, Tuhan sudah memberikan saya begitu banyak mukjizat, begitu banyak jawaban, begitu banyak berkat. Apakah layak kita meragukan akan kuasa Tuhan? Nah, Bapak Ibu, marilah pada pagi hari ini kita bertekad jangan ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas kita. Kita ini adalah ciptaannya. Kita betul-betul dilindungi. Kita betul-betul disayang oleh Tuhan. Maka sebagai
kewajiban atau sebagai tindakan kita, action kita adalah setia dan taat dan sabar menantikan jawaban Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan pada setiap kita menghadapi masalah atau dalam setiap kehidupan ini. Setia, taat, dan sabar. Jangan meragukan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tepat pada waktunya, bukan dengan waktu manusia, tetapi waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat, dan itu baik untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali untuk berdoa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami tidak meragukan akan kuasa Tuhan, supaya kami pun sabar menantikan jawaban Tuhan. Mungkin kami banyak mendapat masalah, problem di dalam kehidupan kami. Kami menjerit, kami berteriak minta tolong, tetapi biarlah Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Bukan waktunya kami Tuhan, tapi biarlah kami dengan sabar, setia dan taat mematuhi akan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintah Presiden Prabowo beserta para menteri dan jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau berkati agar mereka pun dapat memerintah kami dengan bijaksana dan membuat bangsa Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Kami berdoa biarlah semuanya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Berkati untuk pengurus pusat, pengurus cabang, kepala sekolah maupun guru dan murid-murid, biarlah mereka pun dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun, biarlah semakin hari mereka bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih lama, kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu melalui ulang tahun yang mereka rayakan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan tanah makam di Kaliori Tuhan. Biarlah segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan rencana yang panitia tetapkan. Biarlah Engkau berkati akan kekurangan dana maupun kekurangan yang lain Tuhan. Biarlah Engkau berkati para donatur yang akan memberikan persembahan. Biarlah sehingga proses pembangunan tanah makam dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang lansia dan lemah secara fisik. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu François Wolangi, Bapak Sutejo Hadi Siswoyo, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ayong, Bapak Ibu Abraham Werimon, Ibu Heni Supeni, Ibu Handoyo, Ibu Gianti, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Hutauruk, dan Ibu Ratna Haryani. Biarlah di dalam kelemahan fisik mereka Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertumbuhan iman, supaya mereka pun terus bertumbuh imannya. Berkati juga mereka yang merawat, agar mereka pun dapat merawat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini, dan kami akan menjalankan aktivitas kami. Biarlah berkat-Mu terus menaungi kami dari pagi hingga malam hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pagi pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.